Nah, contohnya kayak gini misalnya. Ibu punya nih orang. Dia di posisi A awalnya. Terus dia berjalan ke posisi B sejauh 10 meter. Setelah itu, setelah dia tiba di posisi B, dia berbalik arah. Dia berbalik arah sebesar 4 meter. Jalan lagi dia ke posisi C. Nih orang ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh yang ditempuh oleh si orang ini? Berarti kan kita bisa tahu ya, jarak tempuh itu kan berarti kan yang awalnya dulu nih dari A ke B gitu kan, ditambah dari B ke C gitu ya. Ya kan? Dari A ke B gitu kan, ditambah dari B ke C, jarak tempuhnya kan. Dari A ke B 10, ditambah dari B ke C 4. Berarti jarak tempuhnya berapa? 14 meter. Mudah ya. Nah, sekarang yang ibu tanyakan adalah perpindahannya. Perpindahannya. Berapa perpindahannya? Nah, kalau perpindahan itu kan otomatis kan. Perpindahan itu dari titik awal ke titik akhir, ya kan? Dia kan dari A ke B terus balik lagi ke C. Berarti misalnya katakanlah C di sini nih. C di sini. Titik C. Berarti perpindahan dia hanya sebesar dari A ke C, bener gak? Tadi dari A ke C itu berapa berarti? 10 kurangi 4. Hasilnya 6. Betul kan? Nah, perpindahannya jaraknya 6. Cuman dari A ke C titik akhir 6. Tapi secara matematis ditulisnya seperti ini. Perpindahannya berarti jarak dari A ke B 10 ditambah jarak dari B ke C. Karena berbalik ya kan, berbalik. Nah, berarti dikurangi jadi min 4 gitu. Jadi berapa hasilnya? 10 kurangi 4. Karena plus sama min ketemu jadi min kan. 10 kurangi 4 hasilnya 6 meter. Oh, jadi perpindahannya itu adalah hanya 6 meter. Nah, maksudnya negatif di sini nih, itu adalah vektor. Jadi ketika dia berbalik arah, maka vektornya berubah menjadi negatif gitu. Jadi yang memuat nilai dan arah itu besaran vektor. Nah, perpindahan ini termasuk dalam vektor gitu. Lalu sekarang kita akan belajar tentang komponen vektor dan cara menotasikan vektor. Nah, cara menotasikan itu adalah cara menyebut atau cara menuliskan vektor. Nah, sekarang komponennya dulu ya. Nah, komponen vektor misalnya ibu punya vektor nih. Vektor itu contohnya bentuknya seperti ini. Jadi ada tanda panah dari ujung, ini titik pangkal, ini titik ujung. Nah, misalnya titik pangkalnya itu A, titik ujungnya itu B. Jadi komponen vektor itu di dalam vektor itu ada titik pangkal sama titik ujung ya. Nah, di sini titik pangkalnya misalnya A, titik ujungnya B misalnya. Berarti di sini ibu bakal bisa menuliskan vektor ini atau bisa menotasikan vektor ini dengan vektor A, B ini. Nah, dengan tanda panah di atasnya. Ini. Vektor AB. Jadi penulisan dari vektor ini nih tulisnya di vektor AB karena titik pangkalnya A, titik ujungnya B gitu. Atau bisa juga ditulisnya dengan kayak gini. Vektor AB dengan tanda garis bawah. Atau ditulisnya dengan huruf kecil tapi dia tebal. Huruf kecil tapi dia tebal. Misalnya dari vektor A ke B itu misalnya ini disebut vektor A misalnya. Tapi dia tebal, hurufnya tebal. Itu bebas. Mau dinotasikan seperti ini, mau dinotasikan dengan seperti ini, atau di huruf kecil dengan tebal boleh. Tapi ibu biasanya bentuknya seperti ini, tanda panah di atasnya. Gitu. Itu cara menotasikan vektor, cara menuliskan vektor. Oke? Nah, contoh lain misalnya ibu punya vektornya dibalik misalnya kayak gini. Di sini vektor A-nya, titiknya, di sini B-nya. Nah, berarti di sini dituliskannya bentuknya gimana? Vektornya apa? Kalau yang tadi kan ini kan vektornya vektor AB gitu kan. Karena titik pangkalnya di A, titik ujungnya di B. Nah, kalau yang ini gimana? Berarti ini vektor BA. Ditulisnya vektor BA. Kenapa vektor BA? Karena titik pangkalnya di B dulu, baru ke A. Lihat titik pangkal dulu, gitu. Hati-hati lihat titik pangkalnya dulu. Itulah kenapa vektor tuh disebut ruas garis berarah, karena dilihat arahnya, gitu. Contoh lain misalnya kita punya vektor jangan rata deh nih begini.
kita punya vektor dari Q ke P misalnya. Berarti ini vektornya gimana? Ditulisnya, dinotasikannya. Berarti Q P, vektor Q P gitu. Terus kalau misalnya bentuknya begini, di sini D, di sini A. Berarti vektornya adalah vektor D A ya. Kenapa? Karena titik pangkalnya di D, titik ujungnya di A gitu. Jadi dilihat lu titik pangkalnya, hati-hati, awas kebalik gitu. Vektor. Nah, jadi komponen vektor itu maksudnya vektornya berapa gitu dari titik-titik ini tadi, dari vektor ini tadi, dari titik ini sama titik ini dapat vektornya tuh berapa. Nah, yang pas waktu contoh menggambar vektor, inget gak? Menggambar vektor inget kan? Dikasih kan ada titik ya kan? Terus ntar kita nyari vektornya, bener gak? Nah, cara nyari vektornya itu gimana teh? Cara nyari vektornya itu dihitung kan? Dari sini ke sini teh ngelewatin berapa kotak gitu ya kan, inget kan yang dihitung 1, 2, 3 gitu kan, terus 1, 2, 3, 4, 5, inget gak yang waktu menggambar vektor? Nah, coba sekarang kita hitung ya, 1, 2, 3 ya kan, untuk sumbu X nya 3 tuh kan ya kan. Nah, untuk sumbu Y nya berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti komponen vektornya tuh berapa? Vektor dari vektor ini tuh nih berapa? Berarti vektornya tuh 3,5 gitu. Nah, dari sini tuh sebenarnya kalian udah bisa ngeh gitu. Cara mencari vektor tuh nggak perlu pakai loncat gitu, tinggal kamu kurangin aja titik ujung ke titik pangkal. Lihat, 5 kurangi 2 jadi 3, 6 kurangi 1 jadi 5. Nah, jadi ketika kamu nemu soal bentuknya begini doang, nggak ada kotak-kotaknya nih di belakangnya sini nih, di backgroundnya nggak ada kotak-kotaknya, kalian nggak perlu ngitung 1, 2, 3 kan susah, nggak ada kotak-kotaknya. Nah, makanya tinggal kalian kurangi aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian merhatiin lebih teliti mah kelihatan dari situ gitu. Ntar dikurangi ini jadi hasilnya sebelah sini, ini juga dikurangi ini jadi hasilnya sebelah sini gitu. Jadi dari titik itu, ini ada titik, kita bisa diketahui vektornya itu berapa. Oh, ternyata komponen vektornya itu 3,5 gitu. Kalau misalnya kita kasih nama vektornya, misalnya vektor di sini A, di sini B misalnya, oh berarti vektor AB itu adalah komponennya 3,5 gitu. Oke, nah sekarang kita akan menggambar vektor ya, menggambar vektor. Nah, sebelum menggambar vektor, kamu harus lihat dulu nih. Kita akan menggambar di bidang kartesius kan. Di bidang kartesius itu kan ada sumbu X nih, dan ada sumbu Y. Kalau sumbu X itu dia kan horizontal ya. Horizontal itu kan dia berarti yang datar kan. Berarti kalau mendatar kayak gini, ada yang ke kanan arahnya, ya kan? Ada yang ke kiri arahnya. Kalau sumbu Y nih, dia vertikal kan, alias berdiri kan. Berarti kalau vertikal ini ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah. Ingat ya, arah ya. Arah ini menentukan apa? Menentukan nanti posisi vektornya di mana gitu. Misalnya ibu punya titik ya, titik A. Titik A itu misalnya 2,2. Titik A 2,2. Titik A-nya 2,2. Ingat, ini bentuknya titik ya. Kalau vektor tuh ada tanda di atasnya, ada tanda panah, tapi ini cuman ini nggak ada tanda panahnya, berarti cuma titik doang. Kita punya titik A 2,2. Oke, ini berarti posisinya nih 2,2 di sini nih. Nah, ini titik A, nah titik A berjalan sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Gimana berarti? Titik A berarti 4 satuan ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. 1, 2, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti titik akhir posisinya di sini nih. Nih, titik akhir posisinya di sini. Di mana? Di 6,2
6,4. Nah, ini kita katakan titik B. Titik B nya berarti di 6,4. Kalian lihat nggak tadi, ingat nggak jalannya tuh berapa jauh? Jalannya itu kan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas ya. Oh, berarti vektor AB itu adalah 4,2. Itu kan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas gitu. Jadi vektor itu perpindahannya gitu, perpindahannya. Di titik A nya 2,2, perpindahannya 4,2 alias 4 ke kanan dan 2 ke atas, maka titik ujungnya adalah 6,4 gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modulus vektor. Modulus vektor itu apa sih? Modulus vektor itu adalah panjang vektor. Jadi kalau misalnya ibu bilangnya modulus, berarti nyarinya panjang gitu. Nama lainnya panjang itu adalah modulus. Oke, misalnya sekarang kita punya titik A 2,1 dan titik B min 4,9. Oke, 2,1 ya A-nya 2,1 nih, sama B-nya min 4,9, berarti min 4 ini nih, 0,9 gitu kan. Nah, dari titik A sama titik B ini sekarang kita ada vektor. Vektor dari A ke B alias vektor AB. Oke, vektor AB. Nah, yang mau kita cari adalah modulus vektor atau panjang vektor. Nah, simbolnya tuh panjang tuh begini. Pakai kurung nih, pagar. Nah, panjang dari vektor AB gimana? Panjang dari vektor AB nih, panjang dari sini ke sini berapa sih panjangnya? Nah, rumusnya kayak gini. Rumus dari panjang vektor AB adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, sekarang X2, X1 sama Y2, Y1 yang mana sih? Nah, ini nih, lihat. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan? Oh, berarti ini X1, yang ini X2 gitu. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oh, berarti ini X2, ini Y2 gitu. Jadi pangkalnya dulu baru ke ujung gitu. Nah, berarti ini X1, ini Y1, sorry. Dan ini X2, ini Y2 gitu kan. Tinggal kamu ganti-ganti aja nih di sini. Sekarang X2 dulu nih. Berarti panjang AB nih sama dengan akar dari X2 dulu. X2 tuh yang mana sih? Nih yang ini nih, X2 min 4. Berarti min 4 kurangi. Sekarang X1-nya yang mana? Yang ini, 2. Berarti min 4 kurangi 2 gitu kan, kuadrat. Tambah. Sekarang Y2-nya yang mana? Y2-nya yang ini, 9. Berarti 9 kurangi Y1-nya yang mana? Y1-nya yang ini nih, 1. Berarti 9 kurangi 1. Dikuadratin, jangan lupa. Nah, berarti sekarang sama dengan berapa nih? Min 4 kurangi 2 berarti min 6 ya. Berarti min 6 kuadrat gitu kan. Tambah. Sekarang 9 kurangi 1 berarti 8 ya. 8 kuadrat ya. 8 kuadrat gitu kan. 8 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? Min 6 kuadrat. Berarti min 6 kuadrat sama dengan min 6 kali min 6 ya. Min 6 kali min 6. Jadi hasilnya positif 36. Karena min kali min jadi plus kan. Berarti jadi positif 36 gitu kan. Tambah berapa nih? 8 kuadrat 64 ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan akar dari 36 tambah 64. Berarti 100 ya. Akar dari 100. Ingat akar 100 berapa? Diakarin dulu ya. Akar 100 berarti 10. Oh, berarti panjang dari vektor AB nih, panjangnya itu adalah 10. Nih. Ini dia panjangnya 10. Berarti panjang vektor AB sama dengan 10. Gitu.